Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap semangat ya belajarnya. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik tema 4B, subtema 1, pembelajaran 4. Sumber energi apa yang paling banyak kamu gunakan dalam kegiatan sehari-hari? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, Ustazah akan membacakan sebuah cerita. Setiap hari, Nina memanfaatkan energi untuk melakukan aktivitas. Misalnya, Nina berangkat sekolah menggunakan sepeda. Energi yang digunakan Nina adalah energi gerak dan energi kimia. Energi gerak yang dihasilkan Nina untuk mengayuh sepeda berasal dari makanan yang dimakan Nina. Makanan tersebut mengandung energi kimia. Dari cerita Nina tersebut dapat kita lihat ada dua energi yang digunakan dalam kegiatan Nina, yaitu energi gerak dan energi kimia. Bagaimana dengan kegiatan kalian sehari-hari? Kegiatanmu memanfaatkan energi apa? Materi yang akan kalian pelajari hari ini masih mengenai energi. Masih ingat kan kalian pembelajaran sebelumnya? Kalian sudah mempelajari mengenai sumber energi matahari, energi angin, dan energi air. Matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi ini. Angin dan air merupakan sumber energi yang dapat diperbarui. Tentunya banyak energi yang kalian manfaatkan dalam kegiatan sehari-hari. Misalkan energi listrik. Kegiatan apa saja yang memanfaatkan energi listrik? Di rumah kalian banyak sekali barang-barang elektronik yang memakai energi listrik. Contohnya adalah televisi, kipas angin, lampu, dan sebagainya. Perhatikan 3 gambar berikut ini. Gambar pertama adalah gambar ketika siswa sedang melaksanakan upacara bendera. Gambar kedua adalah gambar sedang menyetrika pakaian. Yang ketiga adalah gambar anak sedang belajar. Nah, menurut kalian gambar yang pertama, gambar kedua, dan gambar ketiga itu memanfaatkan energi? Ketiga gambar tersebut sama-sama menggunakan atau memanfaatkan energi listrik. Pada gambar pertama, yaitu mikrofon, mengubah energi listrik menjadi energi bunyi. Yang kedua, setrika listrik, mengubah energi listrik menjadi energi panas. Dan yang ketiga, lampu, mengubah energi listrik menjadi energi panas dan energi cahaya. Coba perhatikan gambar pertama. Pada gambar pertama, gagasan pokoknya adalah upacara bendera. Lalu, gagasan pokok tersebut bisa dikembangkan menjadi beberapa gagasan pendukung. Misalnya, upacara bendera dilakukan pada hari Senin. Gagasan pendukungnya adalah waktu dilaksanakannya upacara bendera. Gagasan pendukung yang lainnya adalah penggunaan mikrofon dalam upacara bendera. Bisa dikembangkan menjadi kalimat sebagai berikut, yaitu pada upacara tersebut Pak Guru berbicara di depan mikrofon. Di sekolah Nina sedang diadakan upacara bendera. Upacara bendera tersebut dilakukan setiap hari Senin. Pak Guru dan semua murid sudah bersiap di lapangan. Setelah semua kegiatan dilakukan, giliran Pak Guru akan menyampaikan amanatnya.
Pak Guru menyampaikan amanat dengan menggunakan mikrofon, sehingga seluruh anak bisa mendengar amanat yang diucapkan oleh Pak Guru dengan baik. Upacara pun berjalan dengan baik. Setelah selesai upacara, kemudian Pak Guru membubarkan barisan setiap anak. Setelah upacara selesai, anak-anak pun kembali ke kelas untuk melanjutkan pembelajaran. Itu adalah contoh cerita berdasarkan teks visual. Nah, bagaimana kalian sudah paham kan mengenai membuat cerita berdasarkan teks visual? Yang pertama harus kalian lakukan adalah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Setelah itu, barulah kalian bisa membuat cerita singkatnya. Ada tugas untuk kalian, yaitu membuat cerita berdasarkan teks visual yang ada di buku kalian. Pilihlah salah satu dari 3 teks visual yang tersedia. Ikuti langkah-langkahnya, kemudian buatlah cerita singkatnya. Cerita ditulis tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Baiklah anak-anak, itu tadi tugas kalian. Dikumpulkan paling lambat hari Jumat ya. Pada ketiga gambar teks visual yang tadi memanfaatkan energi listrik. Kita berhak menggunakan listrik untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya, untuk menyetrika pakaian, untuk belajar, dan untuk memenuhi kebutuhan yang lainnya. Akan tetapi, kita juga memiliki kewajiban untuk menghemat penggunaannya agar sumber energi tersebut dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ketika kalian sudah memakai energi listrik, contohnya adalah memakai air, maka kalian berkewajiban untuk menutup kerannya dan menghemat air. Lalu, ketika televisi tidak ditonton, maka kalian berkewajiban untuk mematikannya. Begitu pula dengan alat-alat elektronik yang menggunakan listrik yang lainnya. Penghematan energi listrik juga dilakukan untuk mengurangi biaya penggunaan energi. Jika terus-menerus dipakai, maka biaya yang dikeluarkan juga akan lebih besar. Serta hal tersebut juga menghindari pemanasan global akibat penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik. Perhatikan contoh pemanfaatan energi pada gambar berikut ini. Gambar pertama, di siang hari ada anak sedang menonton televisi dengan lampu menyala, kipas menyala, dan juga radio dinyalakan. Sedangkan gambar kedua, ada sebuah keluarga sedang menonton televisi, akan tetapi lampu dan kipas tidak dinyalakan karena jendelanya dibuka. Menurut pendapat kalian, apakah gambar pertama sudah melaksanakan kewajiban tentang pemanfaatan energi listrik? Bagaimana dengan gambar yang kedua? Untuk gambar kedua, sudah bisa memanfaatkan energi dengan bijak. Karena pada gambar kedua, ketika keluarga tersebut sedang menonton televisi dan jendela dibuka, lampu dan kipas angin dimatikan. Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajiban dalam menggunakan energi secara bijak? Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Jika kalian ingin hak kalian terpenuhi, maka kalian juga harus memenuhi kewajiban kalian. Bagaimana? Apakah kalian sudah memahami pembelajaran hari ini? Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian semua. Baiklah anak-anak, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah akan memberikan tugas yang harus kalian kumpulkan paling lambat pukul 8.30.
Tugasnya ada di buku kalian di halaman 26 nomor 1 sampai nomor 3. Foto dan kirim ke Ustazah. Baik anak-anak, sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.